Baik, kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Perhatikan baik-baik video berikut. Nah, di video itu tampak ada sebuah permainan yang namanya biliar antara bola satu dan bola lain saling bertumbukan. Nah, itu mungkin salah satu sebagai contoh daripada peristiwa momentum. Momentum definisinya adalah merupakan massa dikali kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor, artinya harus kalian selesaikan dengan aturan vektor. Contoh soal pertama, benda A dan B masing-masing bermassa 2 dan 3 kg, bergerak saling tegak lurus dengan kecepatan masing-masing 8 dan 4 meter per sekon. Berapakah momentum total kedua benda? Oke, kita ingin diketahuinya pertama adalah massa dan kecepatan masing-masing benda. Kemudian kita hitung masing-masing daripada momentumnya. Tadi momentum merupakan massa dikali kecepatan. Untuk momentum A dapatnya hasilnya adalah 16 kg meter per sekon, sedangkan momentum B 12 kg meter per sekon. Pertanyaan tadi ialah momentum total. Karena momentum merupakan vektor, maka penyelesaiannya kita menggunakan aturan vektor yang membentuk sudut siku-siku alias membentuk pola saling tegak lurus. P total atau momentum total sama dengan momentum A kuadrat ditambah momentum B kuadrat, hasilnya 20 meter per sekon. Percobaan sederhana, bisa diperhatikan videonya. Jadi seorang anak di situ melemparkan bola di atas balon berisi air. Nah, itu bisa kita praktekkan di rumah. Yang kedua yaitu impuls. Impuls merupakan perkalian antara gaya dikali dengan selang waktu. Impuls dalam satuan Newton sekon. Nah, momentum juga dapat dicari bersama dengan impuls. Hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Impuls sendiri adalah perubahan momentum atau massa dikali dengan perubahan kecepatan. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 2 kg berada dari keadaan diam di permukaan meja yang licin. Kemudian benda itu digerakkan secara mendatar oleh sebuah gaya mendatar F. Gaya berubah terhadap waktu menurut persamaan F sama dengan 30 min 6T dengan T dalam sekon dan F dalam Newton. Tentukan A grafik antara F dan T, B impuls, dan C adalah kecepatan akhir. Oke, kita masukkan semua yang diketahui. Nah, ini yang pertama adalah grafiknya. Kalau kita masukkan satu persatu waktunya dari 0 sampai dengan 5, maka dapatlah grafik seperti pada gambar. Kemudian yang kedua adalah impuls. Impuls dapat pula dicari kalau ada terdapat grafik antara F dan T, yaitu luas daerah kurvanya. Terlihat di situ kurvanya berbentuk segitiga dengan alas 5 dengan tinggi 30. Langsung saja impulsnya adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 5 kali 30, dapatnya 75. Yang terakhir adalah kecepatan setelah 5 sekon. Nah, langsung saja tadi kita punya persamaan hubungan antara impuls dan momentum. Impuls adalah perubahan momentum. I sama dengan M delta V, maka didapatlah yang namanya V akhirnya adalah 37,5 meter per sekon. Hukum kekalahan momentum, yaitu jumlah antara momentum awal dan akhir harus sama. Kalau ada terjadi tumbukan antara kedua benda, maka kita dapat uraikan M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ruas kiri merupakan keadaan awal, ruas kanan adalah keadaan akhir. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Dua benda masing-masing bermassa M berarti identik, bergerak berlawanan arah, berarti ada yang ke kanan dan ke kiri, yang kecepatan masing-masing 20 dan 15 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua benda bersatu. Tentukanlah kecepatan kedua benda dan arah gerak setelah tumbukan. Oke, kalau digambarkan lebih kurang seperti pada gambar ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ke kanan kita sebutlah benda pertama, kita misalkan untuk benda yang kedua itu ke arah kiri. Oke, ini yang diketahui. Masanya masing-masing sama, kecepatannya salah satunya kita buat negatif yaitu pada V2 ya. Maka kita masukkan dalam hukum kekalahan momentum tadi M1V1 M2V2 ditambah M1V aksen tambah M2V aksen. Karena sama-sama V aksen, maka kita bisa gabung persamaannya seperti pada persamaan yang pada layar. Maka dapatlah di sana
V aksennya sama dengan 2,5 meter per sekon. Arah geraknya, nah tadi kita sepakati bahwa untuk ke kanan positif, ke kiri negatif, hasilnya positif, maka kita ikuti arah gerak benda yang pertama berarti ya, itu arah yang positif. Contoh soal UMPTN tahun 91, sebuah granat tiba-tiba dalam keadaan diam, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massanya yaitu 1:2. Apabila energi yang dibebaskan 3 kali 10 pangkat 5 Joule, perbandingan EK granat pertama dan kedua pada saat akhir adalah berapa? Oke, kita punya beberapa yang diketahui. Langsung saja hukum kekalahan momentum yang kita gunakan ya, karena ada keadaan awal yang awalnya 1 dan diam, kemudian meledak menjadi 2. Kita masukkan, dapatlah perbandingan antara kecepatan akhir benda pertama itu sama dengan 2 kali kecepatan daripada benda kedua dalam arah yang berlawanan. Oke, langsung saja pertanyaan tadi adalah perbandingan energi kinetik benda pertama dan kedua. Hasilnya adalah 2:1. Oke. Hukum kekalahan energi pada tumbukan. Nah, dari tumbukan sini sebenarnya bahasa sehari-hari kita adalah tabrakan ya. Jadi didapatlah namanya koefisien restitusi atau elastisitas. E sama dengan minus V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Nah, kalau ada aksennya berarti akhir, kalau nggak ada aksennya berarti awal ya. Itu sama dengan juga bisa dapat persamaan dalam gerak yang vertikal, yaitu akar dari H aksen per H. H itu berarti tinggi awal, H aksen berarti tinggi akhir. Dengan ketentuan E itu sama dengan 1 kalau tumbukan tinggi sempurna. Nah, tumbukan yang menghasilkan pada saat akhir tuh kecepatan masing-masing ya. E sama dengan 0, tumbukan tidak penting sama sekali. Contohnya pada soal kita sebelumnya itu kedua benda bersatu. Kalau tidak penting sebagian, 0 dan antara 0 dan 1 itu biasa di soal disebutkan. Oke, ini contoh soal nomor 5. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter, kemudian terpental mantul kembali dengan ketinggian 45 cm. Berapa koefisien restitusi antara lantai dan bola? Nah, langsung saja tadi kita punya yang diketahui. Kemudian kita punya E ya, yaitu akar H aksen per H, maka dapatlah E nya sama dengan 0,5. Aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah peluncuran roket. F sama dengan delta M V per delta T, atau dalam bentuk yang lain delta M per delta T dikali dengan V. F tersebut nama biasa di soal disebut namanya gaya dorong roket dalam satuan Newton. Nah, ini contohnya. Sebuah roket menyemburkan gas dengan kelajuan 200 kg per sekon. Jika kecepatan molekulnya adalah 300 meter per sekon, berapakah gaya dorongnya? Nah, langsung saja tadi kita punya yang diketahui. Kemudian kita masukkan dalam persamaan tadi, F sama dengan delta M per delta T dikali dengan V. Nah, maka dapatlah F-nya adalah 660.000 Newton. Cara membuat roket botol dengan peluncur. Roket botol sangat menyenangkan dan mudah untuk dibuat. Anda bahkan dapat membuat dan meluncurkan roket botol sederhana dengan mendaur ulang barang-barang yang Anda temukan di rumah.